5 Juli. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran pada saat ini berjudul penilaian Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memperjuangkan agar kita menjadi bagian dari umat yang disisahkan. Artinya, umat yang di akhir zaman ini dijumpai oleh Allah sendiri, ditemukan oleh Bapa sebagai anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Di dalam Lukas 18 ayat 8 Tuhan Yesus berkata, "Jika anak manusia datang di bumi, apakah ia mendapati iman di bumi?" Ini artinya, langkah orang menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah merupakan langkah yang hampir-hampir tidak ada. Sekaligus ucapan ini merupakan peringatan yang memuat ancaman bahwa betapa rawannya dunia akhir zaman ini terhadap iman Kristen. Ibarat orang berjalan di lumpur, lumpurnya makin pekat. Ibarat berjalan dalam badai, tiupan badainya lebih keras. Ya, jadi sedikit sekali orang yang akan tetap bisa bertahan sampai akhir. Dari dulu kita mendengar bahwa kita orang Kristen dibawa pada masa penuaian. Itu benar, ada masa penuaian di mana seperti gandum dituai. Tetapi masa penuaian akan berhenti. Masa penuaian tidak akan berlanjut. Masa penuaian akan diganti dengan masa penampian. Dan kita sekarang sedang memasuki masa penampian. Maka dari itu, orang tidak bisa hanya mau hangat, dia harus memilih mau panas atau dingin. Dilihat dari satu aspek, artinya mau sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguhlah. Jika tidak, silakan tidak. Karena kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita semua harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang masuk masa penampian. Ada guncangan, sehingga kalau kita teguh berdiri, kita akan bertahan. Kita termasuk bukan hanya sebagai orang yang terpilih, tapi kita juga menjadi orang yang setia dan yang menang. Khususnya bagi para hamba Tuhan, guncangan akan semakin keras dan akan bertambah keras, apalagi hamba Tuhan yang punya komitmen untuk hidup suci, untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Sebab itu berarti ancaman bagi kuasa kegelapan. Kita akan dimonitor, diikuti, dilihat kekurangan dan kelemahan kita, dan yang lebih seru dan lebih parah lagi, kita akan diguncang. Murid-murid Yesus pun diguncang. Yudas diguncang dan dia jatuh. Petrus juga diguncang. Yesus bahkan berkata, "Petrus, iblis siap menampi kamu. Kalau kamu sudah kuat, sudah menang, maka kuatkan saudara-saudaramu." Jadi jangan kita merasa tidak ada di dalam masa penampian ini. Di luar pengetahuan dan pikiran kita yang wajar, kita bisa tidak menangkap bagaimana gerakan kuasa kegelapan menarik kita melalui banyak hal. Kuasa kegelapan berusaha
menarik kita semua. Lihatlah orang-orang yang sekarang hidupnya suam-suam, merasa nyaman. Padahal tanda zaman sudah jelas. Betapa tragisnya hidup ini dan akan disusul dengan banyak hal yang merupakan peringatan. Seakan-akan ada suara, mempelai datang, song-songlah. Jangan kita seperti 5 gadis bodoh yang tidak memiliki persediaan minyak. Penuhi kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak-anak. Penuhi kewajiban kita sebagai anak-anak kepada orang tua. Penuhi juga kewajiban kita sebagai bagian dari masyarakat bangsa ini. Tapi di atas semuanya itu, persiapkan diri kita menjadi mempelai yang di dalam 2 Korintus 11 ayat 2-3 diistilahkan sebagai perawan suci. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perawan suci artinya orang yang tidak ternoda oleh percintaan dunia dan dosa. Dan kita bisa berperkara dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah berusaha untuk hidup suci. Apa yang masih salah? Tuhan, aku sudah berusaha untuk melepaskan semua kesenangan dunia dan ikatan dunia. Masih adakah yang membelenggu hatiku, yang membuat Engkau tidak nyaman denganku, Tuhan? Perkarakan dengan Tuhan, karena kita mau serius. Tuhan senang dengan anak-anak Allah yang serius berurusan dengan Dia. Jadi kita tidak boleh diam, ya. Jangan diam, jangan mengalir saja. Lalu kita tidak memiliki keseriusan hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita diguncang, kita akan terlempar jika kita tidak berpegang erat kepada Tuhan. Maka katakan kepada Tuhan bahwa kita tidak mau berbuat dosa sekecil apapun, sehalus apapun dosa itu, karena kita tidak mau menyakiti dan melukai Tuhan. Bapak Ibu, jangan merasa sudah hebat karena kita adalah seorang pemimpin gereja, pemimpin organisasi Kristen, atau pemimpin sekolah. Kita harus membawa diri di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan rasakan tentang diri kita. Menangkap apa penilaian Allah terhadap kita sebelum waktu kita usai. Ini bukan berarti kita melupakan tanggung jawab sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, orang tua, juga sebagai anak. Penuhi tanggung jawab, lalu carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus memburu dan mengejar Tuhan untuk menemukan hati dan perasaan Tuhan. Kita harus terus memburu Tuhan sampai kita masuk ke dalam hati dan perasaan Tuhan. Kita mengerti apa penilaiannya terhadap kita, apa yang dirasakan Tuhan terhadap kita, sampai kita benar-benar merasakan kegentaran terhadap Allah. Jadi pokoknya kita mau sempurna, didapati tidak bercacat, tidak bercela. Temui Tuhan, alami Tuhan, dan biar Tuhan menjamah hidup kita. Lebih dari kesukaan aktif di gereja, lebih dari kesukaan berkhotbah, lebih dari menjadi pemimpin gereja dan lain-lain. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu indah sekali, Bapak Ibu. Ya, berjalan dengan Tuhan dan membangun kesucian. Ayo, kita sungguh-sungguh hidup hanya untuk Tuhan. Baik kamu makan
atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.